Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Di Tianyi mengatakan batu reinkarnasi adalah senjata ilahi kaisar surga. Bahkan kesengsaraan langit dan bumi tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya jika ia memegang batu ini. Ia juga menanyakan mengapa Cuyun tidak patuh saja untuk membiarkannya merebut tubuh Cuyun. Pastinya Cuyun tidak mau. Hingga pada akhirnya Ditian akan menggunakan triknya. Ia pun menggunakan semacam kekuatan hukum waktu untuk menarik kekuatan spiritual dari Cuyun, yakni untuk menurunkan ranah Cuyun. Meski Cuyun mencoba melawan, tetap saja kekuatan spiritual Cuyun diserap, dan di Tianyi akan mengambil semua yang awalnya adalah miliknya. Sementara di tempat lain, Liu Xiang ditawari oleh anggota klan iblis bahwa klan iblis dapat memberikan apapun yang Liu Xiang inginkan. Mengapa begitu berjuang keras demi umat manusia? Namun pastinya Liu Xiang tidak mau. Ia juga menggunakan patung es cinta dari Cuyun untuk menghabisi pimpinan dari klan iblis itu. Kata Liu Xiang, dengan menghabisi kau, maka ia dapat mengejar Cuyun dengan tenang. Ditanyakan oleh pimpinan klan iblis itu, siapakah Cuyun? Apakah yang mendirikan tentara? Namun Liu Xiang seperti tidak mengingat Cuyun. Bukankah Cuyun yang mendirikan tentara? Yang pada akhirnya pimpinan iblis itu pun dihajar oleh patung es Cuyun. Sedangkan Liu Xiang masih berusaha mengingat siapakah Cuyun. Liu Xiang 创立的吗？是谁？是谁？明明那么重要，我怎么想不起来了？ Sementara kembali kepada Cuyun, terlihat ingatan dari Cuyun akan diambil, termasuk dengan Wuyi putrinya. Lalu kemudian diperlihatkanlah Ye Qianhan berhasil membawa Cuyun kembali. Namun ternyata itu hanya ilusi dari Cuyun, dikarenakan sebenarnya Cuyun tidak ada. Terlihatlah sebenarnya Wuyi sedang bersama kakek Mo. Nampaknya Wuyi tidak ingat bahwa ibunya sedang ingin menyelamatkan Cuyun. Wuyi tidak dapat mengingat hal itu karena ingatannya diambil oleh Di Tianyi melalui Cuyun. Di tempat lain juga, Nona Bing dan teman-teman Cuyun akan berangkat untuk bertempur dengan ras iblis. Tapi Nona Bing tidak ingat bahwa ia sebenarnya sedang menunggu Cuyun. Tapi ia tidak ingat dan merasa ada yang hilang. Bahkan kedua orang tua Cuyun tidak ingat siapa putra mereka. Padahal mereka sedang menunggu Cuyun untuk makan bersama. Termasuk juga dengan senior Lin yang sedang bersama murid-murid Cuyun. Mereka sedang ada di Jalan Kuno Bintang. Mereka tidak ingat siapa yang memperbaiki Jalan Bintang kuno ini, yang padahal itu adalah Cuyun. Begitupun dengan Ratu Peri yang tidak ingat komandan yang sebenarnya adalah Cuyun. Tapi ia tidak ingat siapakah Cuyun itu. Bahkan dengan Nona yang mengandung anak Cuyun, ia tidak tahu ia mengandung anak siapa. Waduh, anak siapa nih? Ditambah lagi dengan dua bocil sebelumnya yang diselamatkan oleh Cuyun dari ras iblis. Mereka berdua tidak ingat siapa yang menyelamatkan mereka. Kembali kepada Cuyun yang marah mengapa Di Tianyi mengambil semua ingatannya dan berniat menghapuskan dirinya selamanya. Bai Ho dan Xuan Ming yang melihat hal tersebut mengetahui jika ini dibiarkan maka Cuyun akan dihapuskan selamanya. Xuan Ming menggunakan kekuatan ruang untuk melindungi Cuyun. Begitupun dengan Bai Ho yang membantu dengan mengunci jiwa. Meski begitu ternyata usaha dua teman Cuyun gagal, dikarenakan Di Tianyi berhasil memecahkan kurungan ruang dan juga kuncian jiwa. Yang pada akhirnya Cuyun diserap kembali kekuatan spiritualnya dan akan dihapuskan selamanya. 姐姐，轮回之地，我们一旦是你们消耗了如此多的口粮，你去，让那小子看着顺眼了。Setelah hal itu, terlihat Cuyun dikirim ke gurun es oleh Di Tianyi. Kata Cuyun, Di Tianyi tidak akan pernah bisa menghapuskan segalanya tentangnya. Ketika itu jelas Cuyun melihat senior Lin bersama Xiao Feng. Xiao Feng bilang ia jelas mengingat ada seseorang yang menguasai pavilion Wanjian. Senior Lin juga ingat invasi dua klan iblis di benua Zhenglin.
Chuyunlah yang turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Namun mereka berdua tidak ingat siapakah orang itu. Lalu kemudian Chuyun berjalan di lahar api. Di Tianyi juga memberitahu agar Chuyun menyerah saja, dikarenakan sesuatu yang pernah Chuyun alami semuanya telah hilang. Saat itu Chuyun juga melihat bahwa Nona Bing mengatakan kepada teman-teman, ia jelas ingat bahwa ada seseorang yang membentuk tim Liu Yun. Tapi Nona Bing tidak ingat siapakah orang itu. Terlihat Chuyun pun mengetahui bahwa teman-teman kerabatnya belum sepenuhnya melupakannya. Hal itu pun membuat Chuyun tidak akan pernah menyerah. Saat itu ditanyakan oleh Di Tianyi apa yang bisa Chuyun berikan kepada mereka dengan hidup Chuyun. Apakah Chuyun lupa bahwa Nona Bing lah yang menyelamatkan Chuyun? Bahkan Nona Bing memotong jiwa Nona Bing sendiri untuk Chuyun. Meski begitu Chuyun belum menyerah. Ia pun diserang oleh banyak pedang oleh Di Tianyi. Ketika itu Chuyun juga melihat putrinya Wu Yi yang mengatakan kepada kakekmu. Ia ingat bahwa ia berjanji kepada ibunya akan menunggu ibunya di sini dan juga membawa orang yang penting bagi putrinya. Di Tianyi menyuruh Chuyun untuk melepaskan Wu Yi. Biarkan Wu Yi menjalani seluruh kehidupannya tanpa Chuyun. Bahkan ia menyebut Chuyun tidak pantas menjadi ayah dari Wu Yi. Terlihat Chuyun pun menjadi lebih muda lagi dan nampaknya akan menghilang sepenuhnya. Di Tianyi menyuruh Chuyun untuk menyerah saja dikarenakan perlawanan Chuyun akan menambah penderitaan orang-orang terdekat Chuyun. Namun Chuyun masih percaya bahwa masih ada orang yang menunggunya kembali. Bahkan saat itu Chuyun melihat Liu Xiang yang menanyakan kepada patung es Chuyun, siapakah orang itu yang mengukir patung es cinta yang paling besar kepadanya, dikarenakan tidak ada orang lagi seperti Chuyun. Di Tianyi menanyakan mengapa Liu Xiang sangat terobsesi kepada Chuyun. Kata Liu Xiang, dahulu kala air di laut sulit ditemukan. Ia pun berpuisi dengan romantis bahwa separuh ditakdirkan untuk mempraktekkan Taoisme dan separuh lagi ditakdirkan menjadi raja. Di Tianyi mengingatkan kepada Chuyun, jika Liu Xiang terus mencoba untuk mengingat Chuyun, maka Liu Xiang akan lenyap oleh kekuatan waktunya. Chuyun hidup hanya akan menambah penderitaan orang-orang terdekat Chuyun. Apakah Chuyun juga lupa? Senior Tian Chong mati untuk Chuyun. Ditambah lagi Laulan tidak pernah bangun karena Chuyun. Sekarang Ye Qianhan mati di pelukan Chuyun. Apakah Chuyun ingin Liu Xiang berakhir seperti Ye Qianhan? Di Tianyi juga mengingatkan jika Chuyun terus memberikan perlawanan untuknya, maka tidak ada orang di sekitar Chuyun yang memiliki akhir yang baik. Hanya dengan Chuyun meninggoy dan dihapuskan selamanya. Dengan cara itulah maka orang-orang terdekat Chuyun bisa bebas. Hingga pada akhirnya terlihat Chuyun pun menjadi bocil kembali seperti waktu ia masih kecil, jatuh ke dalam reinkarnasi. Nampaknya Chuyun sudah menyerah. Ia pun tidak bisa membiarkan orang terdekatnya tersakiti olehnya. Ia pun terjun ke dalam jurang. Namun ternyata ibunya Chuyun menolong di saat-saat terakhir, dikarenakan ibunya sudah mengingat tentang putranya. Begitupun dengan yang lainnya seperti Ratu Peri yang mengingat bahwa Chuyun adalah komandan sebenarnya yang mengalahkan klan semut dan juga melindungi seluruh klan abis. Ditambah dengan Xiao Feng yang mengingat Chuyun adalah pemimpin pavilion Wanjian yang menyatukan seluruh benua roh sejati. Hingga akhirnya orang-orang terdekat Chuyun pun kekuatan rohnya berkumpul. Di Tianyi menjadi heran mengapa ada kekuatan keyakinan yang begitu kuat. Orang-orang terdekat Chuyun pun dan teman-teman kerabat semuanya pun telah mengingat siapakah Chuyun. Chuyun sebenarnya yang sangat berjasa bagi mereka. Hal itu membuat Di Tianyi terkejut. Bahkan Xuan Ming juga tidak menyangka ada orang yang bisa menembus kekuatan waktu dari Di Tianyi. Bai Hu menyatakan nampaknya Chuyun ditakdirkan menjadi penguasa dua alam langit dan bumi. Hingga pada akhirnya Chuyun mengeluarkan kekuatan avatar besarnya beserta dengan pedang yang besar menghantam langsung kepada Di Tianyi. Ia juga berhasil mendapatkan batu reinkarnasi.
没想到你竟然败了。 Chuyun mengatakan apakah berpikir di Tianye akan menang? Ditambah lagi kata Chuyun, tidak peduli puluhan ribu tahun telah berlalu, tidak peduli penampilan di Tianye telah berubah, Liu Xiang tidak akan jatuh cinta kepada di Tianye. Meski begitu, di Tianye ternyata tidak menyerah. Ia pun akan menyerang jiwa Chuyun. Xuanming dan Bai Hu menyuruh Chuyun untuk melindungi jiwa dengan artefak yang mereka berikan, yang pada akhirnya Chuyun melakukannya. Akan tetapi ia melindungi Ye Qianhan agar tidak terkena serangan jiwa. Namun kita dialihkan kepada dua penculik yang akan menculik dua orang gadis. Ternyata dua gadis itu adalah adik dan kakak. Salah satu dari dua orang itu pun menanyakan kepada penculik, apakah tidak ada kerjaan lain selain menculik? Iya, tidak ada kerjaan lain ya, apakah mengecat batu es gitu kan, tuh kerjaan juga itu. Namun kata salah satu penculik, apakah tidak melihat bahwa klan iblis akan menyapu seluruh benua Qiankun? Seluruh umat manusia akan berada dalam bahaya. Siapa yang peduli pada yatim piatu seperti mereka berdua? Ternyata kata salah satu yang akan diculik ini adalah kuil surga. Apakah para penculik tidak takut dengan murka Tuhan? Ternyata di sana ada patung Chuyun. Kakaknya pun menyuruh agar lepaskan adiknya yang ditawan, tapi salah satu penculik justru menendang patung Chuyun dan mengatakan ia sudah menendang patung Chuyun yang disebut sebagai penolong. Hingga akhirnya dua gadis itu pun berhasil melarikan diri dari dua penculik tersebut. Terlihat orang-orang di sana juga tidak mau menolong dikarenakan mereka akan terlibat. Dua gadis itu pun meminta tolong kepada patung Chuyun untuk menolong mereka. Kata salah satu penculik, bahkan jika Chuyun datang tidak akan bisa menyelamatkan mereka berdua. Namun ternyata patung itu justru berubah menjadi Chuyun dan menyelamatkan dua gadis tersebut. Meski begitu, Chuyun sepertinya terluka dan ia pun dibawa oleh dua gadis itu. Salah satu gadis bernama Yafu berdebat dengan salah satu orang dikarenakan tidak mau menyelamatkannya di saat akan diserang oleh para penculik. Adiknya Yafu menanyakan apakah benar Chuyun adalah dewa yang turun untuk menyelamatkan mereka. Kakaknya pun mengatakan sekalipun Chuyun ini bukanlah dewa yang turun ke bumi, jelas Chuyun bukan orang biasa yang bisa hidup 100 tahun tanpa makan atau minum. Hingga akhirnya mereka berdua pun membangunkan Chuyun. Setelah terbangun, Chuyun menanyakan siapa mereka berdua dan mengapa ia ada di sini. Yafu memperkenalkan dirinya bersama adiknya bernama Yaxin. Mereka sekarang berada di kota kayu raksasa di negara bagian selatan. Tapi anehnya Chuyun tidak tahu siapa dirinya. Nona Yafu yang tahu bahwa Chuyun amnesia. Ia pun mengatakan tenang saja. Ia akan membantu untuk memulihkan ingatan Chuyun. Yafu menjelaskan lebih dari 100 tahun yang lalu, setelah pasukan iblis memusnahkan klan iblis, meluncurkan perang melawan kemanusiaan. Hal itu membuat 4 negara bagian besar jatuh, satu demi satu, dan hanya negara-negara bagian selatan yang tersisa. Ditambah lagi orang tua mereka juga tiada dalam perang. Dan jika benua Zhengling tidak datang tepat waktu, maka umat manusia mungkin telah hancur. Dikarenakan di sini ratusan miliar pengungsi dari 5 negara besar berkumpul, keluarga kerajaan Dacu juga sibuk melawan klan iblis. Dan kerajaan Dacu tidak punya tenaga untuk mengurus mereka. Dijelaskan juga Jenderal Domo, salah satu dari 7 jenderal besar. Itu adalah Yeling, orang bijak dari Akademi Aoki, selalu datang untuk menyelamatkan mereka. Kalau tidak mereka sudah mati kelaparan. Mereka berdua juga ternyata ingin masuk ke Akademi Aoki untuk menjadi seorang alkemis. Chuyun mengetahui jika ingin tahu siapakah dirinya, ia harus meningkatkan kultivasinya.
Tidak lama muncul lagi dua penculik yang ternyata bekerja sama dengan salah satu orang di sana, yakni untuk menculik dua gadis tersebut. Lalu kemudian Chuyun maju untuk menghadapi dua penculik. Terlihat dua penculik meremehkan Chuyun. Salah satunya bilang, ia tidak ingin menghabisi tanpa tahu nama orang itu. Ia pun menanyakan nama Chuyun. Karena tidak ingat, Chuyun pun menyebut namanya Liu Yun. Oh, 还是要我们亲自得不到的人，谁也别一下领旨，好一出英雄救美。 Dua penculik itu pun menyerang Chuyun. Namun pastinya Chuyun dengan kekuatan pedangnya berhasil mengalahkan mereka. Ia juga tidak ingat ternyata ia punya kekuatan pedang. Tapi setelah mengalahkan mereka berdua, ia pun tidak sadarkan diri dan menjadi pingsan. Lalu kemudian kita dialihkan. Tiba-tiba saja Chuyun ada di klan iblis. Chuyun mengetahui sebelum ia masuk ke klan iblis, ia harusnya ras manusia. Dan secara tiba-tiba saja ia pun menjadi raja di sana. Para wanita rubah juga menghampiri Chuyun. Chuyun pun digoda di sana. Namun Chuyun tidak ingat ia bisa jadi raja. Ia juga tidak tahu mengapa ia dikirim ke sini. Namun ketika Chuyun akan meminum minuman yang sudah disediakan, ia pun tidak jadi meminumnya dikarenakan itu beracun. Ternyata para wanita rubah merencanakan ini. Salah satu dari mereka pun mengatakan mereka dimakan oleh suku ular. Tubuh manusia menjadi layu. Ternyata Chuyun ada di suku ular dan menjadi raja. Para wanita rubah itu pun langsung menyerang kepada Chuyun. Tapi Chuyun pastinya dengan mudah mengalahkan mereka. Dan bahkan menyelamatkan salah satunya juga. Chuyun tidak menyakiti mereka dan membuat portal ruang agar para wanita rubah bisa melarikan diri. Terlihat Chuyun tidak menyangka ia punya kekuatan ruang seperti ini. Selama pimpinan dari tubuh iblis belum kembali, ia pun akan memanfaatkan ini. Lalu kemudian Chuyun pun akan mencari Yafu dan Yuxin. Ia pun pergi ke pasar kota untuk mencari bahan untuk alkimia. Di pasar banyak pedagang yang menawarkan tungku alkemis dan juga yang lainnya. Chuyun mengecek tungku alkemis. Kata Chuyun setelah umat manusia jatuh, harta umat manusia seperti tungku alkimia justru di klan iblis dijual seperti sampah. Ketika itu Chuyun melihat tiga wanita rubah yang adalah tiga bersaudara, yakni Nona Si, Nona Su, dan juga Nona King. Mereka tidak mampu membeli obat mujarab yang adalah pil. Yang itu bisa menembus rana dan ternyata itu untuk membuat mereka lebih kuat dan membangun kembali klan rubah mereka. Hingga akhirnya salah satu dari mereka pun membelinya, yakni dengan ditukar dengan kekuatan spiritual. Namun saat itu Chuyun merebut pil tersebut. Ia pun tahu bahwa pil ini palsu. Ia pun menciumnya, ini adalah rumput kalajengking dan juga bahan-bahan yang lainnya, yakni seperti ginseng kutub. Ia pun mengatakan bahwa pil itu palsu dan beracun. Namun tiga wanita rubah tidak mempercayai Chuyun. Setelah hal itu, tiga wanita rubah akan memakan pil tersebut untuk menembus ranah. Dengan begitu, mereka bisa menjadi lebih kuat dan membangun kembali klan rubah mereka. Tapi setelah mereka bertiga memakan pil itu, benar saja pil tersebut membuat salah satunya terkapar. Lalu muncullah manusia babik yang sebelumnya yang menjual pil tersebut, yang ternyata itu adalah pil palsu yang ia berikan sesuai yang dikatakan oleh Chuyun. Ia juga akan menjual tiga wanita itu untuk menghasilkan uang. Salah satu dari wanita rubah mencoba untuk melawan, tapi tidak berdaya melawan manusia babik tersebut.
Yang akhirnya Chuyun datang untuk menyelamatkan mereka. Manusia babik sangat marah kepada Chuyun karena Chuyun yang merusak rencananya. Hingga pada akhirnya Chuyun berhasil mengalahkan manusia babik itu dengan mudah. Juga menyelamatkan salah satu dari wanita rubah yang terkena pil palsu. 还没有资格。将就。若你们追随于我，我会。 Chuyun menyatakan jika 3 wanita rubah mengikutinya, ia akan menjadikan klan rubah yang terkuat di antara klan monster. Mereka bertiga pun setuju untuk mengikuti Chuyun. Salah satunya juga memberitahu jika Chuyun ingin ramuan umat manusia. Ia tahu harus menuju menara King Shu. Hanya saja tempat itu diperintah oleh Raja Pelindung Klan Beruang. Sulit bagi orang biasa mendekatinya. Namun pastinya Chuyun akan ke sana untuk menemukan ramuan ras manusia. Tapi setelah hal itu justru kita dialihkan Chuyun terbangun. Ia pun dibangunkan oleh Yafu dan Yuxin. Dan tiba-tiba saja ada orang di luar berteriak bahwa akan membakar kuil surga ini. Sementara itu terlihat ada yang disebut Tuan Bayangan. Ia mengingatkan kepada para penjaga bahwa Nona Yeling sedang merawat pasien selama berhari-hari. Daripada itu harus bersiaga. Kata prajurit itu ia memiliki batu nafas di tangannya. Dapat mendeteksi dalam 10 mil. Mendengar itu kata Tuan Bayangan, di daerah Juicheng, Nona Yeling diincar oleh seorang pembunuh berkali-kali. Namun tiba-tiba saja batu itu bereaksi. Yang ternyata di sisi lain, Chuyun sedang menghajar orang yang sebelumnya mencari masalah dengan Yafu Yaxin. Dan orang itu adalah Abao. 疼的时候，叶灵上士，你没事吧？不雅戏。 Setelah Chuyun pergi, ia pun tiba-tiba saja dicegat oleh Tuan Bayangan itu. Chuyun menduga orang ini adalah orang yang dikirim Abao untuk menangkapnya. Chuyun menanyakan imbalan apa yang diberikan oleh Abao kepada Tuan Bayangan, sehingga bekerja keras untuk menangkapnya. Tuan Bayangan menjawab bahwa Chuyun jika membuat masalah di sini, maka akan menjadi musuh Tuan Bayangan. Ia pun langsung menyerang Chuyun. Chuyun berhasil menghindari serangan shuriken dari Tuan Bayangan. Tuan Bayangan menduga bahwa Chuyun adalah pembunuh yang dikirim oleh klan ular. Terlihat Chuyun pun dikejar-kejar oleh avatar roh dari Tuan Bayangan tersebut. Namun Chuyun menyadari kelemahan dari serangan ini hanya beberapa meter saja. Tuan Bayangan memuji Chuyun yang mengetahui tentang teknik bayangannya, hingga ia pun terus menyerang Chuyun sampai ke alam kesadaran Chuyun. Meski begitu, itu tidak cukup untuk mengalahkan Chuyun. 果然不简单。 大可以再使出来。Hingga terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Yang pastinya itu membuat Tuan Bayangan terpental oleh serangan Chuyun. Yang pastinya itu membuat Tuan Bayangan terpental oleh serangan Chuyun. 匕首，但是吸收是怎么可能？进来！ Ia terkejut, ternyata Chuyun punya pedang di tingkat kaisar. Setelah itu Tuan Bayangan bilang bahwa ia tidak mengenal Abao. Seperti yang Chuyun katakan, ia tugasnya adalah melindungi Nona Yeling. Ia pun hanya merasakan dari batu itu bahwa Chuyun punya niat tertentu. Lalu muncul Abao di sana. Ia pun mengatakan kepada Tuan Bayangan bahwa Chuyun adalah seorang pembunuh. Daripada itu harus dihukum berat. 见影子大人，这你既是叶灵上士的，死罪已定，休想狡有这回事？ Namun kata Tuan Bayangan, Chuyun tidak seperti itu orangnya. Dan jika tuduhan itu palsu, maka Abao akan menerima hukuman. Yang pada akhirnya Abao mengaku bahwa ia memfitnah Chuyun. Yang akhirnya Tuan Bayangan menyerahkan Abao ini kepada Chuyun untuk diapakan. Kata Chuyun, hukum saja sesuai dengan peraturan kota kayu raksasa.
yang pada akhirnya Abao dibawa oleh para penjaga. 那便由你决定他的。我是基督他和亚夫亚，刚与我对战，此番行为应当如何？ Tuan bayangan yang melihat kemampuan Chuyun hebat, ia pun akan mempertemukan Chuyun dengan Nona Yeling. Kebetulan juga Nona Yeling butuh tentara dan orang yang tepat, dan orang itu adalah Rod Chuyun. Chuyun pun akan menemui Nona Yeling karena untuk merekomendasikan Yafu Yaksin untuk menjadi alkemis. Ketika berjalan, Tuan bayangan menjelaskan bahwa Nona Yeling merekrut alkemis yang berbakat dari daerah yang kumuh. Sementara Nona Yeling selesai mengobati bocil, ia pun tidak masalah mengobati selama berhari-hari karena masih banyak orang yang membutuhkan dirinya. 爹爹，他一直在此。奶奶，叶灵大侠拯救我，治疗了7天7夜。 Tuan bayangan membawa Chuyun kepada Nona Yeling dan mengatakan, ia membawa seorang pria yang hebat. Ketika melihat Chuyun, Nona Yeling terkejut. Ia mungkin menduga itu adalah Chuyun. Namun Chuyun bertanya apakah Nona Yeling mengenalinya. Nona Yeling bilang ia mungkin mengenal karena Chuyun sangat berbakat. Ia sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk Chuyun. Nona Yeling mengajak Chuyun untuk mengobrol-ngobrol. Tapi kata Chuyun, ia tidak bisa lama karena ada 2 orang yang sudah menunggunya. Yang pada akhirnya Nona Yeling menyuruh Tuan bayangan untuk pergi. Dikarenakan ia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan ia mengeluarkan kekuatan ular untuk membuat Tuan percayanya salah. Bahkan ia mengeluarkan kekuatan ular untuk membuat Tuan bayangan percaya ia bisa melindungi diri sendiri. 叶灵贤者，我还有2。青铜杖在。 Setelah hal itu, Chuyun memuji Nona Yeling yang bisa mengobati, juga punya keahlian memasak yang seperti ini. Nona Yeling melihat Chuyun yang tidak mengenalnya, yang padahal ia kenal dengan Chuyun. Meski begitu, Chuyun bilang ia bukan dari marga Chu, melainkan namanya adalah Liu Yun. Nona Yeling pun membuat penghalang di sana agar tidak ada yang memata-matai mereka. Ia pun meminta Chuyun untuk mengungkapkan identitasnya. Tapi Chuyun tetap merasa heran, karena sepertinya Nona Yeling mengenalnya. Nona Yeling merasakan dari aura jiwa Chuyun, dan itu bukanlah Chuyun, yang padahal Chuyun hanya hilang ingatan. 我认识堪比帝尊的大贤者。 都不是，也没有。 Chuyun merekomendasikan Yafu Yaksin untuk menjadi murid dari Nona Yeling. Nona Yeling pun setuju jika memang berbakat ia akan menerimanya. Nona Yeling juga menawarkan Chuyun untuk menjadi muridnya karena Chuyun punya atribut kayu. 多谢。亚福雅心，这话，就算你是平民，要不要拜在我？ Hingga akhirnya Nona Yeling mengecek bakat dari Chuyun. Ia pun melihat ke dalam alam kesadaran Chuyun, yang di sana terdapat banyak pedang patah. Akan tetapi meski atribut itu murni, tapi Chuyun tidak punya lautan rohani dan juga istana ilahi. Daripada itu tidak bisa berlatih dan berkultivasi. 有什么不对吗？而且更严重的，这是好事。 Nona Yeling pun menjamin kehidupan aman jika bersamanya. Ditambah lagi sekarang perang sedang pecah. Bahkan Kaisar akan meninggoy jika tidak hati-hati. Chuyun hanyalah manusia biasa sekarang. Tapi Chuyun menolaknya. Ia pun akan mencari jalannya sendiri untuk berlatih menjadi lebih kuat. Ia juga berterima kasih kepada Nona Yeling yang telah memberikan hadiah bungkusan kue ini. 妖族入侵，战乱四起，叶灵贤者的好意，有路传到桥。万不可拖大。 Lalu kemudian ketika Chuyun berjalan pulang, ia pun diserang oleh praktisi yang menyerangnya. Praktisi itu ternyata ingin barang bagus dari Chuyun. Meski begitu, Chuyun mengalahkannya dengan mudah. 就算你什么都没有，你就是一条任人宰割。杀我，你还怕？ Yang ternyata itu hanyalah sebuah tes Nona Yeling yang muncul di sana. Ia menyuruh praktisi itu untuk menguji Chuyun. Praktisi itu bilang bahwa Chuyun ini kuat. Meski begitu, Chuyun tidak mau bergabung walau ia dijamin akan dilindungi. Kata Chuyun, ia tidak butuh perlindungan dari orang lain.
Nona Yeling pun memberitahukan kepada Chuyun bahwa Chuyun sekarang tidak bisa berkultivasi. Lebih baik bergabung saja, tapi Chuyun menegaskan, meskipun ia meninggoy di medan perang, ia lebih baik seperti itu daripada berlindung kepada orang lain. Mendengar hal itu, Nona Yeling mengetahui karakter seperti ini adalah karakter yang dipunyai oleh Chuyun. Ia pun berharap Chuyun akan memberikan kejutan lagi untuknya. 楚大哥有几分相似，你怎么在这个世道活下来？给我一个惊喜。 Setelah hal itu, Chuyun akan pulang membawa kue-kue untuk Yafu Yaksin. Namun ia terkejut melihat ada seorang kakek yang terbakar oleh api iblis. Dan jangan didekati karena akan menjadi gila dan menjadi iblis. Chuyun mencoba untuk menolong, tapi justru Chuyun mencoba untuk menolong, tapi justru ia malah yang terbakar oleh api iblis tersebut. Hingga akhirnya Chuyun menyerap api iblis itu. Chuyun heran api apa ini karena energi spiritualnya melonjak setelah menyerap api itu. Setelah diselamatkan, kakek ini bernama Baisan. Ia berterima kasih kepada Chuyun. Chuyun juga mengenalkan namanya. Ternyata Baisang ini adalah kepala inspektur Akademi Aoki. Baisang mengajak Chuyun untuk mengobati istrinya. Sementara itu di tempat istrinya Baisang, di sana istrinya dirantai oleh jimat. Istrinya itu mengatakan masih ingin membuat ramuan agar umat manusia tidak kalah dikarenakan perang sedang terjadi. Tidak lama Chuyun muncul bersama dengan Baisang. Baisang bilang bahwa ini adalah dokter yang akan mengobati istrinya. Tapi Nyonya bilang bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Mengapa membawa orang ini ke sini? Baisang menghibur istrinya agar mau diobati dengan kue-kue yang sudah ia beli. Lalu Nyonya pun tidak terkendali karena api iblis menguasainya. Dua murid perempuan di sana pun menekannya dengan rantai jimat agar kembali tenang. Setelah tenang, Baisang memberitahukan kepada Chuyun bahwa pertempuran dengan klan iblis 70 tahun yang lalu, ia menerima api iblis itu dari para klan iblis yang menyerang, dan istrinya juga terkena. Chuyun menanyakan, bukankah ada Nona Yeling yang menyembuhkan? Tapi kata Baisang, Nona Yeling tidak mampu melakukannya. Bahkan seorang kaisar pun tidak bisa. Chuyun menegaskan harus menemukan akarnya dulu karena ramuan hanya menekan saja. Baisang menjanjikan jika Chuyun bisa mengobati istrinya, maka akan diberikan 1000 tael emas. Hal itu ditentang oleh para murid wanita karena Kaisar Zhu saja tidak bisa mengobati, apalagi seorang Chuyun. Chuyun menyarankan agar melepas segala rantai tersebut, dikarenakan ia akan memadamkan sumber api iblis. Hal itu pastinya tidak disetujui oleh para murid wanita. Namun karena Baisang percaya, ia pun menyuruh para muridnya untuk melepas segala rantai tersebut. Setelah rantai dilepaskan, Nyonya menjadi bebas dan menjadi iblis. Chuyun meminta pil peningkatan fisik. Ia pun diberikan pil itu yang meningkatkan fisik hingga 50%. Hingga terjadilah pertarungan antara Chuyun dan Nyonya. Nyonya menggunakan kekuatan panah untuk menyerang Chuyun. Chuyun dihantam dengan panah yang begitu banyak dari Nyonya. Ketika diserang tersebut, Chuyun masuk ke dalam lautan kesadarannya. Yang justru api iblis yang menyerangnya ini membentuk kembali lautan spiritual Chuyun dan istana ilahinya. Chuyun menyerang balik dan berhasil membuat Nyonya terpojok. Ia pun menyerang dengan bola kekuatan yang ternyata itu mengeluarkan api iblis dari dalam diri Nyonya.
Akan tetapi saat itu Baisang menjadi terluka karena sebelumnya menghalau serangan ketika bola kekuatan dari Chuyun akan menyerang Nyonya. Namun ternyata Baisang tidak meninggal, ia hanya berpura-pura saja dan mencoba untuk mencium istrinya. Tapi istrinya marah dan menyuruh Baisang untuk perbaiki rumah yang hancur akibat pertarungannya dengan Chuyun. Sementara berpindah kepada Yafuyaksin yang sedang di kereta kuda menuju Akademi Aoki untuk pendaftaran alkemis, mereka berdua sangat berterima kasih kepada Chuyun yang membantu. Terlihat Chuyun juga ada di kereta itu sambil berkultivasi. Ia pun ada di alam bawah sadarnya dan bertanya-tanya mengapa pintu portal yang menuju klan iblis ada di tubuhnya. Ia pun penasaran siapa yang punya tubuh ular tersebut. Ia pun akan menunggu sampai ingatannya pulih, maka semuanya akan menjadi jelas. Chuyun mengetahui di klan iblis banyak ramuan yang berguna dan ia pun menuju ke sana. Setelah itu terlihat Chuyun pun mengejar-ngejar 3 orang wanita klan rubah. Chuyun berpura-pura menangkap 3 wanita klan rubah itu yang adalah pengikutnya. Lalu menyerahkannya kepada manusia beruang ini. Ia mengatakan ini bentuk sebuah hadiah pertemuan. Setelah itu Chuyun minum bersama manusia beruang. Terlihat para wanita rubah juga memijat manusia beruang. Chuyun meminta manusia beruang untuk membantunya menembus ranah nirvana. Manusia beruang juga memberikan obat mujarab tingkat pertama. Salah satu wanita rubah merayu manusia beruang untuk memberikannya ramuan obat sesuai dengan reputasi status Raja Beruang. Dengan begitu, maka reputasi dari Raja Beruang akan terkenal di klan iblis. Akhirnya, Raja Beruang memberikan pil yang dapat membuat Chuyun menembus ranah Martial Emperor. Chuyun sangat berterima kasih, ia akan memberikan hadiah yang lebih baik nanti untuk Raja Beruang. Raja Beruang pun mengeluarkan 2 bocil yang dalam penjara. Ternyata ia memurnikan pil menggunakan para bocil. Yang pastinya Chuyun akan menyelamatkan bocil itu. Chuyun menawarkan menggunakan api tidak akan membuat khasiat obatnya lebih kuat. Ia pun menawarkan ia punya bahan-bahan untuk membuatnya lebih bergizi. Dan ketika Raja Beruang akan menyerang para bocil untuk dijadikan bahan obat, Chuyun menghentikannya. Ia menawarkan 2 pilihan, bebaskan bocil tersebut atau dihancurkan olehnya. Yang pastinya Raja Beruang tidak terima. Ia pun menyerang Chuyun dengan kampaknya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara 3 wanita rubah berhasil membebaskan 2 bocil tersebut. Sedangkan Chuyun mengetahui ia harus menahan Raja Beruang agar 3 wanita rubah melarikan diri bersama 2 bocil. Terlihat Chuyun imbang melawan Raja Beruang. Raja Beruang tampaknya tidak terima. Chuyun menolak untuk memurnikan obat untuknya. Hingga akhirnya ia pun memasukkan Chuyun ke dalam kurungan yang dikelilingi oleh api. Sementara itu, 3 wanita rubah mengeluarkan para bocil yang dikurung. Mereka pun berpura-pura akan menyerang para bocil jika tidak kabur dari sini. Kembali kepada Chuyun yang dalam tungku. Ia pun dimurnikan dan dimasak oleh Raja Beruang untuk dijadikan bahan obat. Sedangkan Raja Beruang sendiri dikipasi oleh 2 bawahannya. Namun tiba-tiba saja Chuyun keluar dari tungku tersebut dengan kekuatan ruang. Hal itu membuat para bawahan Raja Beruang menjadi terkejut. Karena itu hanya kekuatan yang dipunya oleh Kaisar. Chuyun menampar Raja Beruang berkali-kali. Karena sebelumnya tidak senonoh kepada pengikutnya, yakni 3 wanita rubah.
Ia juga dengan mudah berhasil mementalkan para bawahan Raja Beruang. Setelah itu akhirnya Cuyun bisa keluar dari sana. Setelah hal itu akhirnya Cuyun bisa keluar dari sana. Ia pun mendapatkan banyak ramuan yang terbaik. 3 wanita rubah menertawakan karena pastinya Raja Beruang itu sangat marah dikarenakan dipermainkan oleh mereka. Kembali kepada Raja Beruang, ia pun benar-benar sangat marah. Ia pun akan membuat Cuyun meninggoy tanpa tempat pemakaman. Diperlihatkanlah 3 wanita rubah akhirnya menembus ranah surgawi. Mereka bertiga sangat berterima kasih kepada Cuyun yang mereka sebut raja. Cuyun menyuruh mereka bertiga untuk bangun. Cuyun juga tahu bahwa ramuan yang diambil dari Raja Beruang ini berguna. Tapi hal penting saat ini adalah mendapatkan resep ramuan dan keterampilan alkemis. Salah satu wanita rubah pun mengetahui bahwa ada orang bernama Sangguan Qianyu, seorang alkemis yang membuat pil. Kata wanita rubah, orang itu adalah alkemis kelas 9 terakhir dalam umat manusia. Kabarnya Sangguan Qianyu menolak untuk membuat ramuan untuk Raja Beruang. Raja Beruang akan menghabisi Sangguan Qianyu dalam 3 hari karena menolak membuat ramuan. Pastinya Cuyun tidak akan membiarkan keterampilan alkemis itu hilang. Ia pun nampaknya akan menyelamatkan. Tapi diingatkan oleh wanita rubah, pastinya Raja Beruang memasang jebakan. Wanita rubah pun khawatir dengan Cuyun. Tapi Cuyun pastikan ia akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba ada yang menyerang Cuyun memakai kekuatan Phoenix, yang adalah Nona Phoenix. Cuyun pun diserang dengan semburan dari 4 burung Phoenix, yang adalah anak Nona Phoenix. Saat itu Nona Phoenix mengambil kesempatan akan menyerang para wanita rubah. Namun Cuyun menghentikannya. Terlihat Cuyun bertahan di bola kekuatan dari serangan Phoenix tersebut. Sedangkan 3 wanita rubah akan membantu Cuyun untuk menyerang. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk menjatuhkan Nona Phoenix. Hingga akhirnya mereka pun berhasil melakukannya. Ternyata Nona Phoenix itu adalah suruhan dari Raja Beruang untuk menghabisi Cuyun. Cuyun mencekik Nona Phoenix dan menanyakan bagaimana cara kerja penjara alam Xuanyu. Tapi Nona Phoenix menolak untuk memberitahukannya, walau ia sudah mengetahuinya. Karena tidak mau memberitahu, wanita rubah punya ide. Wanita rubah menggunakan ekornya untuk menggelitik membuat Nona Phoenix memberitahukan. Tapi Nona Phoenix justru menceritakan kisah masa lalunya. Klan Phoenix-nya dilenyapkan. Di saat itulah Raja Beruang menyelamatkannya. Daripada itu, ia sangat setia kepada raja, juga sebagai ayah angkatnya. Ia pun menegaskan tidak akan mengkhianati. 3 wanita rubah mengancam akan menghabisi anak-anak Nona Phoenix. Yang akhirnya Nona Phoenix pun menjadi marah dan menyatu dengan burung Phoenix untuk menyerang. Namun pastinya Cuyun berhasil mengatasi serangan dari Nona Phoenix. Di saat itu Nona Phoenix melihat giok yang dipasang di badan Cuyun. Ia pun mengingat bahwa yang menyelamatkannya adalah orang yang memakai giok tersebut di pinggang. Cuyun yang mendengar itu, ia pun menduga apakah mungkin yang menyelamatkan Nona Phoenix adalah pemilik tubuh Cuyun sebelumnya. Nona Phoenix akhirnya mengaku bahwa Cuyun adalah penyelamatnya. Cuyun bilang sekarang kesempatan Nona untuk menebus kesalahan. Nona Phoenix pun bersedia dan memberikan hartanya kepada Cuyun. Ia pun mengatakan waktu itu ia ditipu oleh Raja Beruang.
Daripada itu ia melakukan banyak hal jahat. Nona Phoenix mengetahui kesalahannya besar dan ia pun akan menebus kesalahannya dengan menghabisi dirinya sendiri. Namun Chuyun menghentikan itu. Lalu kemudian untuk menebus kesalahan, Nona Phoenix pun masuk ke dalam pedang Chuyun untuk menjadi roh pedang Chuyun. Sementara itu di tempat Raja Beruang, ia pun nampaknya menembus ranah. Dan ia pun akan menghadapi Chuyun. Ditambah lagi ia punya pasukan untuk menyerang Chuyun. 一句话，冤有头。日后如何？那蝼蚁怎么看？大王， Berpindah di penjara, terlihat alkemis itu yang bernama Sangguan Kyo diberitahu temannya lebih baik terima tawaran Raja Beruang untuk membuat ramuan. Tapi nampaknya Qian Kyo tidak mau. Tidak lama wanita rubah pun muncul di sana yang akan menyelamatkan. Qian Kyo menduga bahwa wanita rubah itu akan menghabisinya. Lalu muncullah Chuyun di sana yang akan menyelamatkan Qian Kyo. Namun Qian Kyo tidak percaya. 要不先什么处置？走，师傅，您不能。喂，有人救就不，我们是来救。 Wanita rubah membuka penjara dan menyuruh agar cepat karena Raja Beruang itu sedang tidur. Chuyun pun mengatakan ia kenal dengan Yeling yang adalah teman baiknya. Awalnya Qian Kyo tidak percaya. Tapi karena Chuyun mengatakan jika memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menyelamatkan orang, mengapa tidak? Hingga akhirnya Qian Kyo bersama yang lainnya keluar dari penjara. Setelah di luar, Qian Kyo menjadi bingung mereka harus kemana, karena tempat mereka sudah dihancurkan. Chuyun pastinya akan menjamin tempat tinggal dari Qian Kyo dan para alkemis yang lain. Hal itu membuat mereka senang. 人，你是妖， 无论是先是炼丹记忆灯火， 竟无我们的容身之地。我们有救了。 Namun tiba-tiba saja bawahan Raja Beruang yaitu para serigala menyerang memakai panah. Para serigala itu pun menyerang kepada Chuyun dan 3 wanita rubah. 3 wanita rubah membawa anak-anak melarikan diri. Sedangkan Qian Kyo dan Chuyun melawan para serigala. 说出去太丢人了。大王要小心。 了不死了！ Sementara itu, ternyata 3 wanita rubah dan anak-anak ketahuan oleh bawahan dari Raja Beruang yang adalah beruang juga. Salah satu wanita rubah pun mencoba untuk merayu, tapi nampaknya itu tidak mempan. Kembali kepada Chuyun dan Qian Kyo yang berjalan memakai bola kekuatan. Saat itu juga muncul Raja Beruang yang sangat dendam kepada Chuyun. Raja Beruang itu langsung menyerang kepada penghalang yang membuat penghalang hancur. Ia pun menyombongkan dirinya yang adalah Martial Emperor tingkat 9, sedangkan Chuyun hanya tingkat 1. Tidak akan bisa mengalahkannya. 发着凉吗？我都要破了！本王武皇起，瞧出来。 Lalu kemudian Chuyun mengeluarkan roh pedang Nona Qingyan yang adalah Nona Phoenix tersebut. Raja Beruang terkejut bagaimana Chuyun membujuk putri angkatnya untuk menjadi roh pedang. Kata Nona Qingyan, ia telah ditipu oleh Raja Beruang selama ribuan tahun. Karena sudah ketahuan Raja Beruang tidak bisa mengelak. Dan ia pun akan melenyapkan Nona Qingyan. Terjadi pertarungan di antara mereka. 主人，经验助你一臂。 你不许为本王效忠！ Raja Beruang memakai formasi guntur untuk menjebak Chuyun. Ternyata formasi ini menyerap kekuatan spiritual Chuyun sampai meninggoy. Sedangkan Qian Kyo yang mencoba melawan Raja Beruang, ia pun tidak berdaya. Di sisi lain, di tempat wanita rubah, beruang di sana tidak akan membiarkan satu orang pun hidup setelah melarikan diri dari penjara. 老夫跟你拼了！世界上永远消失不留活口。周公要带我们复兴。 Kembali kepada Chuyun yang ada di ruang kesadarannya. Ia pun menemukan jiwa Supreme Emperornya di sana dan bertanya mengapa ada jiwa yang disegel di sini. Apalagi ada lonceng jiwa di sana. Dituliskan juga di lonceng itu agar hancurkan penghalang, agar bisa berlatih teknik latihan yang misterius. Hingga akhirnya Chuyun pun sepertinya berhasil memanggunkan jiwa Supreme Emperornya. Lalu kemudian Chuyun pun bangkit dengan menggunakan kekuatan Phoenixnya. Ia pun berhasil menyelamatkan wanita rubah yang akan diserang beruang. Begitupun berhasil mengalahkan Raja Beruang. 法身城，我就知道大王。都了结你，我怎么会？靠
Sang Guan Qiankyu berterima kasih kepada Chuyun karena telah menyelamatkan para alkemis. Ia pun harus seperti apa? Chuyun bilang ia akan membuat tempat tersendiri untuk Qiankyu. Chuyun juga akan belajar alkemis dari Qiankyu dan menyebarkannya dan menjaganya kepada seluruh umat manusia. Para alkemis pun sangat berterima kasih sampai bersujud kepada Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun memperlihatkan pil pengumpul roh yang sudah ia buat kepada Yafu Yaxin. Chuyun bilang ilmu alkemis tergantung pada diri sendiri. Mendengar itu, Yafu Yaxin akan berusaha keras untuk menjadi alkemis hebat. Setelah hal tersebut terlihat Chuyun ada di tanduk. Ia pun selesai berkultivasi. Ia pun ingin mengetahui keadaan Yafu Yaxin karena mereka berdua mendaftar alkemis. Sementara di luar ternyata pendaftaran alkemis sudah selesai. Orang-orang pun membicarakan. Ternyata dua gadis Yafu Yaxin sebenarnya memiliki bangau bermahkota merah yang telah langka selama ribuan tahun. Para manusia binatang pun mengatakan bukankah dengan begini bisa juga disebut sebagai dewa alkimia yang cukup bersaing dengan reinkarnasi langit dan bumi. Tidak lama ada salah satu orang dari 5 keluarga besar bernama Dong Fang Jun yang ingin merekrut dua nona. Ia pun menyapa Yafu Yaxin. Lalu muncul lagi cicit dari 5 keluarga besar. Keluarga Simen, keluarga Nanggong, juga keluarga Feye. Mereka pun menyapa dua gadis. Mereka pun sama, ingin dua nona bergabung dengan keluarganya. Nanggong Jiazhu, Nanggong Chi, Dong Fang Jun. Lalu tidak lama keluarlah seseorang dari tanduk yang disebut Yang Mulia keluarga kerajaan Dacu bernama Xing Tian. Xing Tian bilang bahwa mereka telah melihat kemampuan dari dua gadis dan nampaknya ia akan mengambil alih keluarga Chu. Orang-orang di sana pun membicarakan itu. Yang pastinya Xing Tian menawarkan pada dua gadis untuk bergabung dengannya. Tapi nampaknya dua nona menolak karena mereka menceritakan sudah ada yang menyelamatkan mereka dan mereka tidak bisa mengikuti orang lain selain Chuyun. Simen menanyakan siapa orang yang menyelamatkan dua gadis tersebut dan ia ingin melihatnya. Salah satu dari 5 keluarga besar itu pun mencoba untuk menghalangi dua nona untuk pergi. Yang pastinya Chuyun turun tangan langsung untuk menyelamatkan. Ia pun menyatakan bahwa Yafu Yaxin sudah setia mengikutinya dan ia pun menyuruh mereka semua untuk pergi. Namun Xing Tian mengatakan bahwa dua nona berhak untuk memilih siapa yang akan diikuti. Ia pun menawarkan kompetisi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan dua nona. Anggota 5 keluarga besar itu pun menyetujuinya. Chuyun pun menerima tantangan itu dan ia pun ingin lihat penampilan 5 keluarga besar ini. Kata Yafu Yaxin, Chuyun tidak perlu menantang 5 keluarga besar dan kerajaan Dacu untuk mereka berdua. Tapi Chuyun tidak masalah karena ini merupakan tantangan baginya. Setelah hal itu, kompetisi akan dimulai. Wasit penatua pun mengumumkan. Di level pertama adalah semua orang berlari mengiringi kota Xuanming. 1000 orang pertama yang tiba melanjutkan ke level berikutnya. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Chuyun terlihat berjalan santai saja. Ia pun mengatakan jangan terburu-buru. Yang pastinya Chuyun sangat cepat. Ia pun menyusul orang-orang di depan. 2 orang yang di situ pun mengingatkan Chuyun yang telah menyinggung Xing Tian. Lebih baik meminta maaf saja, jangan menerima tantangan. Tapi kata Chuyun, belum ada orang yang pernah membuatnya mengaku kalah. Waduh, Rocun nih bos, senggol dong. Chuyun pun meledakkan kekuatannya, ia pun melompat dengan kekuatannya dan melewati para peserta. Hingga sampai di suatu sungai. Di sungai itu ada buaya yang menyerang. Chuyun dengan mudah mengalahkan buaya-buaya tersebut, lalu melanjutkan perjalanan.
Sementara itu, Xing Tian berusaha keras melawan tekanan di sana agar dua nona bergabung dengannya. Ia juga berambisi ia adalah masa depan keluarga kerajaan Dacu. Begitupun dengan 5 keluarga besar lainnya yang berambisi untuk mengembalikan kejayaan keluarga mereka. Tidak lama, Cuyun pun muncul di belakang. Ia pun memakai kekuatan pedang polanya untuk menembus tekanan ini. Ia juga menyerang tangan kekuatan yang menghalanginya, hingga ia berhasil menjadi juara pertama kompetisi hari ini. Meski begitu, Xing Tian tetap percaya diri ia bisa menang karena masih ada 2 level lagi. Ia pun berharap Cuyun masih bisa tertawa di akhir. Setelah hal itu, Cuyun berkultivasi di kamar. Ia Fuyaksin memuji Cuyun yang bisa memenangkan juara pertama level ini dengan mudah. Meski begitu, mereka tahu harus mewaspadai level kedua nanti. Kata Cuyun benar, harus waspada. Jika Cuyun digantikan, apa yang akan mereka berdua lakukan? Yaksin mengatakan Cuyun tidak perlu menyinggung 5 keluarga besar dan keluarga kerajaan Dacu bagi mereka berdua. Lebih baik melarikan diri saja. Namun Cuyun menegaskan melarikan diri bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Tes alkemis adalah satu-satunya kesempatan bagi dua nona untuk mendapatkan kembali kejayaan keluarga. Ini juga kesempatan bagi Cuyun untuk menunjukkan kualitasnya. Dan Cuyun tidak akan pernah mundur. Kemudian Cuyun menutup kedua matanya. Dengan begitu tidak dapat melihat esensi dengan jelas. Karena ujian selanjutnya adalah mengetahui bahan obat dan juga bakat alkimia. Sementara itu di istana, orang-orang membicarakan. Mereka tidak tahu apa hari ini Cuyun akan menciptakan keajaiban seperti sebelumnya. Nampaknya salah satu dari mereka meremehkan Cuyun. Karena tidak ada seorang pun dari benua Qiankun yang berani menghadapi 5 keluarga besar dan kerajaan keluarga Dacu. Mereka pun menduga bahwa Cuyun melarikan diri karena takut. Ximen juga menduga seperti itu, begitupun dengan anggota 5 keluarga besar lainnya. Lalu kemudian wasit penetua pun mengumumkan, kompetisi kedua hari ini adalah tentang bakat atribut dan mengetahui bahan obat. Wasit penetua pun menunjukkan bahannya yang dalam batu tersebut. Anggota 5 keluarga besar pun menyalurkan kekuatan mereka kepada batu tersebut. Lalu muncullah bahan-bahan obat yang menandakan talenta alkemis kelas 7. Kemudian giliran Xing Tian, ia pun mendapatkan api suci nirvana yang ternyata bakat alkimia kelas 9. Orang-orang di sana pun mengetahui bahwa api suci nirvana menggabungkan kehancuran dan kelahiran kembali menjadi satu. Dan ini merupakan api yang paling cocok untuk alkimia. 5 anggota keluarga besar pun menduga tidak ada seorang pun di seluruh benua Qiankun yang dapat melampaui bakat Xing Tian. Tidak lama Cuyun pun muncul di sana bersama 2 nona. Cuyun mengatakan bakat Xing Tian memang bagus, tapi sayangnya kontrolnya terlalu buruk. Xing Tian terkejut dengan Cuyun yang menutup kedua matanya dengan kain. Ia pun mengatakan nampaknya Cuyun percaya diri dengan bakat alkimianya. Kemudian Cuyun langsung menyalurkan kekuatannya kepada batu untuk menguji bakat. Lalu keluarlah pohon wilau. Wasit penetua memberitahukan, pohon wilau yang adalah kualifikasi kelas 4 atau 5. Hal itu mendapat tertawaan dari anggota 5 keluarga besar, karena Cuyun hanya kelas 4 atau 5. Mereka membandingkan dengan petugas pembersih rumah mereka yang punya bakat yang buruk. Padahal mereka pikir Cuyun akan memberikan kejutan. Selanjutnya wasit bilang adalah pengetahui bahan obat. Ia menjelaskan ini adalah ramuan yang baru dipetik dari Bai Chonglo, yang adalah ramuan biasa. Wasit penetua menjelaskan, yang dapat melewati level ini hanya jika punya bakat alkimia level 6 atau lebih tinggi. Anggota 5 keluarga besar pun memilih bahannya. Mereka bisa membedakan karena bakat alkimianya kelas 7. Sedangkan untuk Xing Tian, ia pun sangat bertalenta karena mengambil teratai api surgawi. Anggota 5 keluarga besar pun menduga pemenangnya adalah Xing Tian.
片刻功夫，竟然是8步。流云兄， Sebelum Cuyun maju, ia pun digertak oleh Xingtian. Jika sadar diri, lebih baik mundur saja dan biarkan dua nona bergabung dengannya. Pastinya Cuyun akan maju terus. Orang-orang di sana yang melihat Cuyun akan mengambil bahan obat, mereka meremehkan Cuyun hanya bakat alkimia kelas 4. Alasan menutup mata jika nanti kalah. Bisa mengatakan bahwa memang bakatnya buruk. Kemudian Cuyun menggunakan kekuatannya untuk mengambil bahan obat. Cuyun menggunakan kekuatannya yang memancar tersebut. 5 anggota keluarga bilang Cuyun hanya pamer saja. Cuyun mengambil sebuah batu. Hal itu mendapatkan tertawaan dari 5 anggota keluarga besar. Tapi setelah Cuyun menggunakan kekuatannya untuk mengecek batu itu kembali, 5 atribut roh dari 5 anggota keluarga besar pun berhubungan, yang artinya bakat alkimia Cuyun bukan hanya kelas 5 tapi melampaui tingkat 9. Hingga akhirnya Cuyun pun menjadi juara pertama dalam kompetisi ini. Ternyata bahan yang dipegang Cuyun adalah butir 5 kelas 9. Hal itu membuat semua orang terkejut. Apalagi Cuyun memilihnya dengan mata tertutup. Meski begitu, Xingtian masih percaya diri untuk kompetisi berikutnya. Karena kompetisi berikutnya adalah tentang pedang. Dan Cuyun tidak takut sama sekali. Sementara itu di tempat lain, Nona Yeling sedang mengobati para prajurit yang sedang berperang. Ia pun mengatakan umat manusia perlu melatih banyak alkemis untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi sayangnya ramuan di daerah Jojo di timur semuanya ditempati oleh klan iblis. Lalu Nona Yeling mendapatkan surat yang memberitahukan bahwa ada alkemis jenius yang adalah Cuyun. Karena walau Martial Emperor tingkat 4, kekuatannya dapat terhubung dengan dunia. Tapi Nona Yeling juga heran. Karena dalam surat itu diberitahu Cuyun berkultivasi ke alam roh bumi hanya dalam beberapa hari. Ia pun mengetahui yang bisa melakukan hal semacam ini adalah Cuyun. Ia pun menduga siapa orang ini yang padahal itu adalah Cuyun. Sementara itu kembali ke Xingtian dan anggota 5 keluarga besar. Salah satunya mengatakan bahwa Cuyun telah memenangkan 2 pertandingan. Dan jika Cuyun berhasil menang di babak ketiga, maka mereka sebagai 5 anggota keluarga besar termasuk Xingtian akan dipermalukan. Hal itu dibenarkan oleh Ximen. Jika Yaxin Yafu benar-benar lepas dari mereka, itu akan memalukan. Meski begitu, 5 anggota keluarga besar itu mengetahui kekuatan Cuyun dalam memenangkan pertandingan itu tidak terduga. Dan apa yang bisa mereka lakukan? Nampaknya salah satu anggota itu akan bermain curang di luar pertandingan kepada Cuyun. Namun Xingtian mengingatkan kepada 5 anggota keluarga besar, jika aksi mereka ketahuan, maka akan ditaruh di mana muka mereka sebagai 5 anggota keluarga besar. Tapi 5 anggota keluarga besar itu mengatakan, jika tidak ada bukti maka tidak akan ketahuan. Namun Xingtian menegaskan jangan libatkan dirinya dengan permainan mereka, juga dengan keluarga kerajaan dacunya. Setelah 5 anggota keluarga besar itu pergi, Xingtian mengetahui menguasai alkemis sama dengan menguasai medan perang di garis depan. Dan itu setara dengan memegang nyawa seluruh umat manusia. Ia pun sangat kesal pada Cuyun yang menghalangi jalannya. Nampaknya ia pun akan melakukan hal yang kejam kepada Cuyun. Kembali kepada Cuyun yang sedang bermeditasi di kamar, dipantau oleh 2 nona. Yafu tampak senang karena jika Cuyun menangkan pertandingan terakhir, maka reputasi Cuyun akan sangat besar dan disorot oleh Akademi Aoki. Ditambah lagi dengan begitu, maka keluarga 2 nona juga memiliki kesempatan untuk membangkitkan keluarganya. Meski begitu, Cuyun tetap mengingatkan harus waspada. Namun kata Yaxin, di Akademi Aoki tidak ada yang berani menyinggung Nona Yeling sebagai seorang alkemis. Bahkan 5 anggota keluarga besar pun tidak berani. Tapi Cuyun mengingatkan untuk meraih juara pertama di Akademi Aoki. Dengan begitu, maka bisa membuka semua sumber daya alkemis dan menjadi kaisar alkemis selanjutnya.
Di saat itu tiba-tiba saja ada yang menyerang Chuyun. Namun Chuyun dengan mudahnya mementalkan orang itu. Orang yang memakai topeng itu heran mengapa Chuyun sudah waspada. Chuyun mengatakan sejak hari pertama ia tiba di Akademi Aoki, ia sudah waspada. Praktisi topeng itu pun langsung menyerang Chuyun karena Chuyun telah menyinggung 5 anggota keluarga besar. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Praktisi topeng itu juga meremehkan Chuyun yang memakai obat mujarab untuk naik ranah. Praktisi topeng itu pun menyerang memakai racun. Chuyun mengetahui itu adalah racun yang kuat. Praktisi topeng bilang ia akan membuat Chuyun menghilang selamanya. Saat itu Chuyun memakai api iblis yang membuat praktisi topeng terkejut dan menanyakan apa hubungan Chuyun dengan Cai Baisang dan Dongfang. Chuyun tidak mau memberitahukannya. Meski begitu, praktisi topeng tidak ragu untuk menghabisi Chuyun karena telah menyinggung 5 keluarga besar. Ditambah lagi Chuyun itu bukan siapa-siapa. Terlihat 2 nona akan keluar dari rumah untuk menghindari pertarungan. Tapi ternyata rumah mereka telah dipasang penghalang. Terlihat Chuyun pun memakai pedang pionisnya untuk menyerang, yang membuat jiwa dari praktisi topeng bergetar. Sedangkan Chuyun juga tidak menyangka setelah pedang kuno 7 bintangnya telah dihubungkan dengan api hijau roh pedang. Ini menguras banyak kekuatan spiritualnya. Praktisi topeng yang melihat kesempatan ini ia pun akan menghabisi Chuyun. Kemudian praktisi topeng pun menggunakan jurus menghilangnya lalu menyerang secara diam-diam. Chuyun terpojok dengan serangan menghilang dari praktisi topeng. Ia pun mencoba untuk memfokuskan diri sambil menutup mata. Chuyun berhasil menangkis serangan praktisi topeng dalam keadaan mata tertutup. Chuyun berhasil bertarung melawan praktisi topeng. Hal itu membuat praktisi topeng tidak menyangka Chuyun bisa mengetahui jejaknya. Setelah hal itu, praktisi topeng pun membuat jurus bayangannya membuat dirinya banyak untuk menyerang Chuyun. Namun dengan satu gerakan Chuyun, ia pun berhasil menghabisi jurus bayangan tersebut. Chuyun mengatakan ia bisa mengetahui di mana praktisi topeng berkat roh bela dirinya. Terlihat praktisi topeng pun dibakar oleh api pionik Chuyun. Chuyun juga menanyakan praktisi ini dari kekuatan mana. Praktisi topeng akan memberitahukannya jika Chuyun melepaskan dirinya. Namun tiba-tiba ada yang melempar jimat kepada praktisi topeng, sehingga praktisi topeng itu pun langsung meninggoy. Ternyata itu adalah praktisi jubah di luar. Chuyun langsung menyerang praktisi jubah tersebut tapi tidak mempan, karena praktisi jubah itu ranahnya lebih tinggi. Praktisi jubah bilang ia tidak datang untuk menghabisi Chuyun karena mereka tidak mampu membayarnya. Ia pun tidak mau memberitahukan dirinya kepada Chuyun. Ia pun hanya menyampaikan, tunggu sampai Chuyun memenuhi syarat untuk melawannya. Chuyun mengetahui bahwa kultivasinya terlalu lemah sekarang. Ia pun harus meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Chuyun pun berkultivasi siang dan malam hari, membuat 2 nona menjadi khawatir. Bisakah Chuyun menghadiri pertandingan terakhir besok? Setelah hal tersebut, Chuyun ada di hutan bersama 3 wanita rubah. Chuyun menanyakan kepada 3 wanita rubah, apakah yakin kera raksasa yang disebutkan memiliki keterampilan yang cocok untuk bertarung? Salah satu wanita rubah pun berkata benar. Suku kera raksasa ini melahirkan seorang kaisar kera purba 100 tahun yang lalu. Namun sayangnya kaisar kera itu meninggoy di medan perang. Chuyun mengetahui bahwa kera adalah raja serangan dan pertahanan. Namun tiba-tiba saja Chuyun didatangi oleh 2 beruang yang meminta bantuan kepada Chuyun karena para beruang ini sedang akan berpindah tempat, tapi dicegat oleh kera raksasa. Para beruang itu pun khawatir klan beruangnya akan dimusnahkan oleh kera tersebut. Mendengar itu, Chuyun pun bersemangat untuk menemui kera itu.